mengambil alih penanganan perkara bawang merah. Kan itu kan. Ya, itu kita lanjutkan saja kan karena di tingkat penyidikan kan di Polda ya. Kira tersangkanya sama dengan yang ditetapkan di Polda ya. Gitu kan. Kan kita mengambil alih karena apa? Kita melihat kenapa perkara ini lama. Kan itu kan korupsi di NTT itu lumayan tinggi gitu kan. Lumayan tinggi. Pak, ada yang satu loh itu Kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan, bahkan saat ini menduduki peringkat 1. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada awak media Rabu 19 Oktober 2022 usai mengikuti rapat dengar pendapat pemberantasan korupsi terintegritas KPK bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Aston Kupang. Alex juga menyampaikan dari beberapa kasus yang sudah diungkap, salah satunya adalah kasus korupsi bawang merah di Kabupaten Melaka. Selengkapnya simak penjelasan Wakil Ketua KPK berikut ini. Informasi dari masyarakat itu yang disampaikan di Direktorat Pengaduan dan Laporan Masyarakat itu kemudian kita akan melakukan monitoring. Apakah monitoring dengan tertutup atau melakukan penyelidikan terbuka atau berkoordinasi dengan inspektorat, karena banyak juga sebetulnya laporan-laporan yang kami terima itu lebih banyak misalnya terkait dengan kelemahan suatu prosedur sistem gitu kan ya, kita akan berkoordinasi dengan inspektorat kan supaya itu diperbaiki kan itu. Kalau laporannya terkait dengan adanya penyimpangan yang diduga merugikan keuangan negara atau daerah ya tentu nanti akan kami tindak lanjut. Jadi sebetulnya kewenangan KPK itu juga ada batasnya juga kan, ketika kerugian negaranya di atas 1 miliar ya kan. Kalau kerugiannya yang dilaporkan dugaannya nilai proyeknya aja hanya 1 miliar kan kerugiannya nggak mungkin di atas itu kan, kecuali fiktif ya kan. Kalau ada kegiatan ya udahlah biasa kita sampaikan ke inspektorat dulu, tolonglah itu diklarifikasi persoalannya itu apa gitu kan. Jadi kita berdayakan betul inspektorat gitu kan. Ada tidak Pak? Kita monitor gitu loh, apa yang dilakukan inspektorat kita monitor, kita minta mereka melaporkan apa yang dia lakukan, tidak lanjut dari laporan masyarakat itu yang dikerjakan oleh inspektorat, kita monitor, kita supervisi. Pak Alex, apakah ada kasus korupsi dari NTT yang sedang ditangani KPK? Kalau nggak salah kita baru mengambil alih penanganan perkara bawang merah. Kan itu kan. Ya, itu kita lanjutkan saja kan karena di tingkat penyidikan kan di Polda ya, Polda kan sebetulnya itu sudah selesai gitu kan, cuma soalnya ada di mana kemarin penuntutan atau di tingkat apa. Nah, sejauh ini perkembangannya seperti apa? Sejauh ini perkembangan untuk bawang merah itu seperti apa? Ya sudah kita melakukan penyidikan kan. Penyidikan. Ya kita hanya melengkapi saja berkas-berkas yang sudah diperoleh dari Polda, penyidik Polda ya. Kurangnya di mana ya nanti kita tinggal tambahin aja. Apakah tersangkanya sudah ada? Saya kira tersangkanya sama dengan yang ditetapkan di Polda ya. Kan kita mengambil alih karena apa? Kita melihat kenapa perkara ini lama. Kan itu kan, lama penyelesaiannya padahal di Polda sudah ditetapkan tersangka toh, ya kan? Kenapa nggak naik ke tingkat penuntutan atau P19-nya bolak-balik dikembalikan ini kan. Nah, kemarin kemudian Pak dari Polda itu presentasi setelah kita supervisi ternyata nggak naik-naik juga. Jadi KPK itu dalam melakukan tugas koordinasi dan supervisi itu kan juga melakukan supervisi terhadap penanganan perkara korupsi di daerah. Tadi salah satunya kenapa ini berlarut-larut. Setelah kita supervisi nggak naik-naik juga, ya kan, artinya dari pihak penyidik maupun penuntut umum itu nggak ada kesepahaman, ya. Entah apa yang di belakang itu, ya ada etika tidak baik atau apapun, ya akhirnya kita ambil alih, ya misalnya Polda, udahlah kami sudah mentok nih Pak, gitu. Rasa-rasanya hanya KPK yang bisa melanjutkannya sudah. Seperti itu. Ada potensi penambahan tersangka? Saya kurang tahu, tentu nanti penyidik lah yang punya kewenangan. Ya kesimpulannya kita mengajak bersama-sama aparat Pemda itu kan, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten di NTT ini, ya kan, mari kita bersama-sama kita cegah terjadi korupsi kan seperti itu. Dengan apa? Dengan perbaikan sistem, dengan perbaikan tata kelola, dengan peningkatan pengawasan. Nah, itu kan titik-titik yang paling rawan itu yang menyebabkan tingkat korupsi di NTT itu lumayan tinggi, gitu kan. Lumayan tinggi. Ada yang satu loh, itu Poldanya itu dapat penghargaan loh itu kan, setiap akor dia itu karena banyak perkara-perkara yang ditangani dan mungkin juga karena ini mungkin salah satu apa ya, masalah NTT itu sangat kalau melaporkan
ya aktif gitu loh, proaktif dari masalah NTT itu. Bisa jadi seperti itu. Pak, mungkin mau tanya bawang merah tadi mungkin total dugaan kerugian negaranya berapa? Aduh, itu masih perlu audit kali ya itu kan. Seorang penegak hukum tanpa integritas itu akan rusak. Terima kasih.